Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban mubaraka. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara kajian kitab online, di mana sekarang kita ada pada pertemuan ke-26, insyaallah pertemuan terakhir dari pembahasan kaidah fikih dari kitab Al-Wajiz fi Idah Qawaid Al-Fiqh Al-Kulliyah, yaitu cabang-cabang dari kaidah kulliyah, kaidah global yang kelima, al-'adatu muhakkamah. Ada 11 cabang di kaidah ini, akan kita bahas secara singkat insyaallah, mengingat waktu. Kita akan bacakan dulu dan kita artikan ya. Yang pertama, isti'malun nas hujjatun yajibul amalu biha. Bahwa tradisi kebiasaan yang biasa digunakan oleh masyarakat, oleh manusia pada umumnya itu adalah hujjah. Dia menjadi dalil, menjadi dasar, menjadi hukum, dengan catatan selama tidak bertentangan dengan agama, dengan dalil syar'i. Yajibul amalu biha, yang wajib, yang dilaksanakan tradisi atau kebiasaan ini ya. Kaidah kedua adalah innama tu'tabarul 'adatu idza taradat au ghalabat. Tradisi kebiasaan yang dilakukan oleh manusia itu tu'tabaru, dianggap menjadi acuan, menjadi standar, idza taradat, apabila tradisi ini dilakukan secara terus-menerus, au ghalabat, atau dilakukan secara merata, mayoritas di masyarakat tersebut ya. Yang ketiga, al-ibratu lil ghalib asy-syai' la lin nadir. Al-ibrah, standar atau pelajaran, parameter, ukuran, itu ada pada sebuah tradisi, perkara yang al-ghalib asy-syai', yang menyeluruh, yang mayoritas, asy-syai' yang tersebar, la lin nadir, bukan kepada sesuatu yang jarang terjadi. Yang keempat, la ibrata bil 'urfil tari', tidak dianggap sebuah tradisi yang kadang-kadang atau yang sewaktu-waktu, yang menyusul, yang tidak
secara awal terjadinya, tapi tiba-tiba saja. Yang kelima, al-haqiqatu tutraku bidilalatil adah. Hakikat itu ditinggalkan dikarenakan penunjukan atau dalil bukti yang disimpulkan dari kebiasaan. Yang keenam, al-kitabu kal khitab. Tulisan itu seperti redaksi, ya, seperti perkataan. Yang ketujuh, al-isyarat al-ma'hudah lil akhras kal bayan bil lisan. Bahasa isyarat yang disampaikan kepada orang yang tuli, bahasa isyarat yang bisa difahami kepada orang yang tuli itu seperti penjelasan dengan kata-kata, dengan lisan. Yang kedelapan, ini yang sudah kita bahas pada beberapa pertemuan yang lalu, al-ma'rufu 'urfan kal masyruti syartan. Sesuatu yang ma'ruf, yang diketahui secara tradisi, maka hukumnya kal masyrut syartan, seperti sesuatu yang disyariatkan, disyaratkan, ya, sesuatu yang disepakati di dalam persyaratan jual beli, ya. Yang kesembilan, at-ta'yin bil 'urfi kat-ta'yin bin nas. Penentuan yang berlandaskan kepada tradisi seperti penentuan dengan teks. Yang ke-10, al-ma'ruf bit-tujar kal masyrut bainahum. Sesuatu yang sama-sama diketahui di antara para pedagang itu seperti sesuatu yang disyaratkan di antara mereka. Yang ke-11, la yunkaru taghayyurul ahkam al-ijtihadiyah bi taghayyuril azman. Tidak diingkari perubahan hukum-hukum berdasarkan ijtihad dalam masalah-masalah ijtihad dengan perubahan waktu, perubahan zaman, ya. Para pemirsa yang berbahagia, 11 kaidah ini satu sama lain saling beririsan pembahasannya, contoh-contohnya, dan semua saling melengkapi, ya. Sehingga kemungkinan kita tidak membahas secara detail, ya. Hanya beberapa yang nanti kita sampaikan penjelasan dan contoh-contohnya, ya. Yang pertama, isti'malun nas hujjatun yajibul amalu biha. Bahwa segala sesuatu yang dipakai, yang digunakan sesama manusia dalam sebuah masyarakat yang menjadi tradisi, itu wajib untuk dilaksanakan dan itu menjadi hujjah. Makna dari kaidah ini adalah inna adatan nas idza lam takun mukhalifatan lil syar'i hujjatun. Sesungguhnya tradisi manusia jika tidak bertentangan dengan syar'i, maka itu menjadi hujjah dan menjadi dalil yang wajib untuk dilaksanakan tuntutannya, konsekuensinya, karena tradisi itu bisa menjadi hukum, ya. Sebagaimana kita bahas sebelumnya bahwa al-urf ini ada al-urf as-sahih, ada al-urf al-fasid. Ada kebiasaan yang benar di masyarakat dan ada kebiasaan yang salah di masyarakat. Nah, kebiasaan yang benar inilah yang tidak bertentangan dengan syar'i, dengan agama, maka kita harus melakukannya, melestarikannya, bisa menjadi acuan hukum di dalam sebuah masyarakat. Contoh yang mudah adalah jual beli dalam bentuk salam ataupun istisna. Salam ini adalah pemesanan barang yang kita pesan belum ada, baik di tangan pembeli, penjual ataupun pembeli belum ada, ya. Bagaimana yang sudah kita jelaskan, rukun dalam hal jual beli ada 3, yaitu al-muta'aqidani, antara dua orang yang melakukan transaksi, baik itu penjual ataupun pembeli,
Sedangkan rukun yang kedua adalah al-ma'qud alaih, sesuatu yang dijadikan sebagai objek, barang yang disepakati, yang mau diperjualbelikan apa dan harganya masuk di poin itu. Dan yang ketiga adalah as-sighah, yaitu redaksinya al-ijab wal qabul, dalam bentuk ijab dan qabul antara penjual dan pembeli itu. Sedangkan jual beli secara salam itu al-ma'qud alaihnya belum ada. Kita mau pesan sesuatu, baik itu penjual dia perlu untuk membeli ke pasar, ya, perlu waktu, sementara pembelinya juga perlu waktu untuk bersabar menanti apa yang dia pesan itu. Itu seolah-olah kan bai'ul ma'dum, ya, menjual sesuatu yang tidak ada. Tapi karena ini sudah syai' atau sudah tersebar di masyarakat dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat, maka itu menjadi sesuatu yang lumrah, yang wajar dan boleh. Begitu pula istisna, ya. Jadi kalau contoh dalam hal istisna ini, atau dalam hal yang poin pertama atau kaidah pertama ini, misalnya apabila seseorang minta tolong kepada orang lain untuk membeli properti, rumah atau gedung misalnya, ya. Dan setelah terjadi transaksi jual beli, sudah deal, ya, sudah clear antara penjual pembelinya, sudah beres, maka orang yang menjadi perantara itu, yang dimintai tolong, itu minta fee marketing kepada, ya, tradisinya bagaimana? Biasanya kepada penjual, ya. Ada juga di tempat lain kepada pembeli. Fayundaru ta'amul ahli suq, maka dilihatlah bagaimana interaksi di antara penduduk pasar itu, artinya di masyarakat sekitar itu. Fa in kana mu'tadan fi mithli hadhil hal akhadha ujratan. Kalau sudah terbiasa melakukan hal yang seperti ini, maka dia mengambil ongkosnya. Ka sahibi maktab aqari, seperti agensi, ya. Jadi marketing, kantor-kantor marketing, dia sebagai perantara. Dia tidak punya rumah, dia bukan developer, dia juga bukan user, bukan pembeli, tapi dia sebagai perantara. Dia punya pasar, punya calon-calon pembeli, dia pasarkan rumah yang bukan miliknya, tapi ada kerjasama dia dengan developer misalnya. Maka dia mengambil keuntungan, tergantung dari yang disepakati ataupun yang menjadi tradisi di masyarakat itu seperti apa. Apakah 2,5%, apakah 3%, dan lain-lainnya, ya. Falil musta'an bihi akhdul ujrah al-mithliyah minal musta'in. Maka orang yang dimintai tolong boleh mengambil ongkos upah dari orang yang minta tolong itu. Itu sudah menjadi tradisi yang ada di masyarakat. Begitu pula contoh yang lain, kalau ada seorang pelaut yang biasa, ya, seorang nelayan yang biasa berangkat ke laut, dia perlu sampan, perlu perahu, maka dia pesan kepada tukang kayu untuk membuat perahu, spesifikasinya seperti ini, panjangnya, lebarnya, modelnya, tingginya seperti apa, ya. Itu sudah dideskripsikan secara detail, dan tukang kayunya juga sudah menerima informasi pemesanan seperti itu. Dan setelah disepakati harga, maka akad istisna itu, yaitu inden dan menyuruh untuk membuatkan itu, sudah deal, ya, sudah clear. Begitu pula kalau ada contoh yang lain, antara orang yang mau melakukan pemesanan, ingin membuat sesuatu, tolong buatkan aku rumah, speknya seperti ini, bentuknya seperti ini, gambarnya seperti ini.
kemudian harganya juga seperti ini, maka syarat-syaratnya sudah jelas. In aqdal istisna wa jazat al muamalah, maka transaksi istisna itu sah dan jual belinya itu clear, ya, nggak ada masalah. Nanti tergantung pembayarannya, apakah DP-nya berapa dulu, kemudian kalau sudah tahap mencapai 50% berapa dulu, itu disepakati berikutnya, ya. Asalkan semuanya saling ridho dan tidak ada spekulasi di sini, ya. Sudah jelas status tanahnya, itu tidak ada sengketa dan lain-lain, ya. Maka ini tidak ada masalah, ya. Baik, itu untuk yang pertama. Sedangkan kaidah kedua, innama tu'tabarul 'adah idza taradat aw ghalabat, bahwa kebiasaan itu dianggap menjadi standar, menjadi hukum apabila itaradat aw ghalabat. Itaradat ini menurut perspektif para ulama fikih, yang dimaksud al-itirad itu adalah an yakunal amalu bihi mustamirran fi jami'il awqat wal hawadits, terjadi secara terus-menerus pada waktu dan kejadian. Jadi tidak secara temporer, ya, terjadinya terus-menerus. Sedangkan yang dimaksud ghalabat al-ghulbah itu adalah secara merata, an yakuna jarayanu ahlihi alaihi hasilan fi aktsaril hawadits aw inda aktsarin nas. Jadi secara merata kejadiannya, baik itu dari sisi waktu, itu mayoritas seperti itu, dan juga pelaksanaan orang-orang yang di situ juga mayoritas melaksanakan seperti itu. Jadi ada dua poin, al-itirad wal ghulbah, secara terus-menerus dan secara merata ataupun mayoritas. Sedangkan yang dimaksud dengan kaidah ketiga, al-ibratu lil ghalib asy-syai' la lin nadir, bahwa standar yang kita gunakan itu adalah untuk sesuatu yang pada umumnya, yang mayoritas, yang asy-syai'. Yang dimaksud asy-syai' asy-syuyu' apa? Istiharul amal bidzalikal 'urf, yaitu kemasyhuran amal dengan tradisi tersebut, wantisharhu bainan nas, dan tersebarnya itu di antara masyarakat. Nah, itu yang kita kembali kepada kebiasaan, ya, masyarakat dalam transaksi seperti apa. Kalau itu sudah dilakukan secara terus-menerus di masyarakat, sudah menjadi kebiasaan dari tahun ke tahun, sudah menjadi tradisi yang mengakar di masyarakat, itulah yang menjadi ibrohnya, menjadi hujjah, menjadi dalil, ya, di masyarakat. Dan ketika ada masalah, maka itu menjadi hakimnya, ya, menjadi pemutus itu adalah kembali kepada urf ini. Baik, berikutnya adalah yang keempat, al-urful ladzi la ibrata bil urfi tari', tidak ada ibroh, tidak ada standar, tidak dianggap urf yang at-tari'. At-tari' itu yang sewaktu-waktu, atau dalam bahasa yang lain insidental, ya. Al-urful ladzi tahammala alaihi al-alfat, tradisi yang dikandung oleh lafat-lafat, innama huwa al-muqarin as-sabiq, yaitu qarinah. Qarinah itu semacam bukti ataupun relevansi sesuatu yang sebelumnya, dunal mutaakhir al-lahiq, bukan sesuatu yang akan datang. Sebagaimana yang kaidah sebelumnya, al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana, pada dasarnya sesuatu itu berdasarkan apa yang terjadi sebelumnya, atau kaidah al-istishab itu, ya, bukan yang akan datang standarnya. Hadhil qaidatu tu'abbiru an syartin akhar min syuruti i'tibaril urf.
Ini merupakan tambahan tentang syarat al-urf bisa kita perlakukan itu adalah kaunuhu sabiqan, bahwa keberadaan urf itu adalah sabiqan waqta talafut, sabiqan lil hukmi, lebih datang lebih dahulu daripada hukum fil wujud pada keberadaannya, la talian lahu mutaakhiran anhu, bukan datang pada waktu yang berikutnya. Wa an yuhmal al-hukmu 'ala al-urfil mawjud waqtal talafut, dan bahwa hukum itu dibawa pada saat waktu terjadinya pelafatan. Kalau akad berarti pada saat transaksinya, bukan dibawa pada saat standarnya yang berikutnya ya. Ada contoh di sini misalnya kata-kata fi sabilillah ya, dan ibnu sabil. Ada mirip di sini. Ada kata-kata sabil. Sabil itu adalah jalan. Fi sabilillah, di jalan Allah. Ibnu sabil, putranya jalan. Ini ada pada masarifuz zakah ya, yaitu asnaf, 8 asnaf, 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat. Di antaranya adalah ibnu sabil dan fi sabilillah itu. Nah, apa yang dimaksudkan oleh kedua istilah ini dikembalikan pada saat bagaimana sabab nuzul atau konteks kalimat ini dipahami oleh orang-orang Arab dulu pada saat Al-Quran ini diturunkan ya. Jadi yang dimaksud fisabilillah, berada di jalan Allah, adalah masalihul jihad asy-syar'i, kemaslahatan perjuangan secara syar'i ya, dalam bentuk peperangan dulu, memberikan bekal kepada mujahidin yang berangkat perang, memberikan senjata untuk kebutuhan perawatan yang luka-luka, rumah sakit misalnya, kalau dimungkinkan perawatan para korban peperangan tersebut misalnya. Au subulul khairat fil awal, atau jalan-jalan kebaikan pada masa awal. Waman yang qati'u minan nas fis safar fis tsani ya. Maksudnya fil awal di sini kata-kata fisabilillah tadi ya. Jadi yang dimaksud kata fisabilillah itu adalah masalihul jihad asy-syar'i wa subulul khairat, kemaslahatan jihad secara syar'i dan jalan-jalan yang mengantarkan kepada kebaikan, yang kemudian ini mengalami semacam perluasan makna ya. Kalau dulu konteks jihad itu jihad bil qital, dalam bentuk peperangan fisik. Kalau sekarang konteks jihadnya secara lebih umum, jihad secara umum dalam bentuk yang lebih luas, sehingga ada sebagian ulama yang mengkiaskan antara proyek-proyek kebaikan saat ini bisa didanai dari poin fisabilillah. Proyek rumah sakit misalnya, atau proyek masjid, atau proyek pembangunan madrasah dan sebagainya, itu diperluas maknanya dari fisabilillah. Tapi sekali lagi ini hasil ijtihad ya, bukan kesepakatan. Nah, sedangkan makna ibnu sabil itu adalah orang yang terputus perbekalannya di tengah jalan, dia musafir. Falau tabaddala urfun nas fi syai'in min hadhihi ta'abir, maka seandainya berubah tradisi manusia pada ungkapan-ungkapan ini, fa asbaha sabilillah mathalan maknahu talabul ilmi khassah, sehingga sabilillah itu dimaknai misalnya dengan makna mencari ilmu secara khusus, sedangkan ibnu sabil itu maknanya adalah anak kecil yang ditemukan di tengah jalan, dia tidak punya bapak ibu ya, dibuang oleh orang tuanya yang tidak bertanggung jawab misalnya, kemudian
ditemukan oleh orang lain disebut Ibnu Sabil, fa inna an-nass syar'i yabqa mahmulan ala ma'nahu al-'urfil awwal inda sudurihi. Maka teks syar'i itu difahami maksud dan maknanya itu pada saat terbitnya teks ini, pada awal dulu ya, pada saat turunnya ayat-ayat ini. Wa ma'mulan bihi fi hududi dzalikal makna, dan dilakukan prakteknya itu dalam batas makna tersebut, la ghaira, bukan yang lainnya. Wala ibrata lil ma'anil 'urfiyah awil istilahiyah at-tari'ah, dianggap makna-makna 'urf, istilah yang tari'ah, yang datang pada waktu-waktu yang berikutnya. Jadi dari kesimpulan ini berarti tadi yang disampaikan oleh sebagian ulama yang berpendapat bahwa amal-amal kebaikan itu bisa dikiaskan kepada fisabilillah, berarti tertolak oleh hujah seperti ini ya. Tapi ini sekali lagi kan disebut wijhatun nadhar ya, sudut pandang dalam mensikapi itu boleh-boleh saja kita berbeda ya. Wali anna al-ibrata bil 'urfil muqarin asabiq la al-mutaakhir atharat al-'adah al-ghalibah fil muamalat likathrati wuqu'iha. Dan dikarenakan kita mengambil ibrah dengan urf yang berkaitan atau yang terjadi pada waktu yang awal bukan yang akhir, itu mempengaruhi kebiasaan yang terjadi, yang secara umum terjadi di masyarakat karena sudah sering terjadi ya. Itu yang menjadi alasan utama. Falau kana al-'urfu, misalnya kalau ada kebiasaan di masyarakat, di sebuah tempat, sebuah negeri, ala bai'i ra'sil ghanam, kebiasaan jual beli kepala kambing, wa akalahu, dan dimakan, diperjualbelikan untuk dimakan. Faqala li zaujatihi, maka ada seorang suami yang berkata kepada istrinya, in akalti ra'san fa anti taliq, kalau kamu makan kepala maka kamu menjadi tertalak. Summa tu'urifa fiha, kemudian diketahui setelah itu, maksudnya menjadi ma'ruf di masyarakat, ala bai'i aklu ra'sil baqar ya. Jadi ada pergeseran tradisi yang sebelumnya itu yang disebut kepala adalah kepala kambing, tapi pada akhirnya itu kepala sapi. Fa'akalat ba'da tabdilil 'urf, maka dia, si wanita itu, memakan setelah perubahan tradisi, dia makan ra'sal baqar, yaitu kepala sapi. Qalu, para ulama mengatakan la yaqa'u talaq, tidak terjadi talak. Li'annal yamin in aqadat ala ra'sil ghanam, karena saat suami mengatakan kepada istrinya, kalau kamu makan kepala kamu menjadi tertalak, itu pada saat yang difahami oleh masyarakat dan termasuk oleh si istri yang disumpahi seperti itu, yang diancam dalam tanda kutip seperti itu, yang difahami oleh istrinya adalah kepala kambing. Kalau berubah yang dimaksud kepala adalah kepala sapi, maka ini tidak menjadi tertalak, begitu ya. Contoh yang lain, misalnya ada seorang yang mengaku, falau aqarra li insanin bi alfi riyal wa sabaha au sariqaha au istadanaha minhu. Ada seorang yang ngaku menggosok ya, jadi ngambil tanpa izin dari orang lain sejumlah 1.000 rial. Dia ambil misalnya, atau dia utang darinya mundu khamsina sana, pada waktu 50 tahun yang lalu. Walam yubayyan, dan tidak ada bukti. Fayajibu hamluha ala kanat sa'idatan fi dzalika zaman. Maka kalau mau dihitung, dikuruskan, itu adalah standarnya pada saat dulu. Rial pada waktu dulu berapa nilainya ya. La rialat allati yata'arafuhan nasul yaum, bukan berdasarkan real yang terjadi pada masyarakat
sekarang ini ya. Apalagi kalau misalnya dikuruskan antara real dulu dan real sekarang dengan rupiah, itu berbeda tentunya ya, karena ada inflasi masing-masing negara kan standarnya beda. Jadi seperti itu ya. Kembalinya kepada pada saat transaksi seperti apa, kalau ada perubahan itu maka yang dianggap adalah waktu atau zaman terjadinya transaksi itu. Kaidah kelima, al-haqiqatu tutraku bi dilalatil 'adah. Hakikat itu ditinggalkan karena penunjukan kebiasaan ya. Hakikat ini saya sebutkan di sini ya, ada 4 macam. Yang pertama, haqiqatun lughawiyah, hakikat secara bahasa. Kenyataan secara bahasa. Al-alfat al-musta'mala fima wudi'at lahu lughatan. Lafat-lafat yang digunakan secara bahasa. Seperti lafat al-asad, lafat singa, lil hayawanil muftaris, yaitu untuk hewan yang buas. Himar untuk binatang yang meringkik. Lafat daba digunakan untuk kullu ma daba alal ardi, setiap yang berjalan di muka bumi ini. Nah, ini pendekatan makna secara hakikat bahasa ya. Yang kedua, hakikah syar'iyah, yaitu hakikat secara syar'i. Lafat-lafat yang dipakai oleh syar'i yang memiliki makna secara syar'i, istilah syar'i, sebagaimana sholat itu ada istilah syar'inya, beda dengan istilah bahasa. Kemudian ada zakat pun demikian, puasa, haji pun masing-masing punya istilah syar'i, maknanya berbeda dengan hakikat secara bahasa. Yang ketiga, hakikatun urfiyatun amah, hakikat tradisi secara umum. Lafaz yang biasa digunakan fi ghairi musammahul lughawi, yang berbeda dengan makna bahasa. Seperti lafaz dabah itu digunakan untuk binatang yang berkaki 4. Au alal himar khassah awil faras fi ba'dil buldan, atau bahkan di sebagian negara lafaz dabah itu dipakai untuk himar ataupun kuda saja, bukan untuk binatang-binatang lainnya. Jadi hakikat urfiyah amah. Kemudian yang keempat, hakikat urfiyah khassah, hakikat urf, tradisi yang secara khusus. Lafaz-lafaz yang digunakan oleh sebagian kelompok, di antara mereka istilah ahli nahwu, ada marfu, majzum, majrur, ada mansub, itu berbeda ya maknanya dengan ahli disiplin di keilmuan yang lainnya ya. Jadi misalnya ada contoh, seandainya ada orang yang bersumpah untuk tidak menginjakkan, tidak meletakkan kakinya di rumah si fulan, id yansariful makna ila dukhul, makna menginjakkan cara atau berjalan memakai sandal atau tidak, itu tidak Allah, saya tidak akan menginjakkan kaki di rumah ini lagi. Depan rumahnya, nah itu yang difahami oleh masyarakat dan pada umumnya menginjakkan kaki adalah memasuki rumah itu, baik dengan berlari, berjalan, dengan memakai kendaraan, atau dengan memakai sepeda motor atau yang lainnya ya, itu nggak jadi masalah. Jadi misalnya kalau ada isyarat tulisan ya di sebuah taman, dilarang berjalan di atas rumput, ternyata dia merangkak misalnya, itu ya sama saja tidak boleh ya, karena yang dimaksud berjalan itu kan sesuatu yang substansinya itu, kan rumputnya itu rusak kan akibat diinjak-injak itu. Nah, orang yang merangkak kan juga sama, dia konsekuensinya menginjak dan menjadikan rumput itu rusak kan gitu ya.
Jadi itu ya, hakikat yang menjadi standar itu adalah yang terkait dengan tradisi. Kemudian contoh yang lain atau ya misalnya ya lafadz dalam transaksi itu kan kita menggunakan fi'il madhi ya, kata kerja bentuk lampau. Memang etikanya begitu ya. Siyagul madhi fil uqud ka ba'tsin wa ka ba'tsa wa ishtaraitu, misalnya wad'an. Jadi kata-kata kerja bentuk lampau di dalam transaksi, dalam akad, seperti ba'atsa, mengutus misalnya, atau aku membeli, yatimul aqdu biha, maka sempurnalah transaksi dengannya. Wa in kanat lil madhi wad'an, walaupun fi'il madhi ini memiliki wad' atau kondisi tertentu. Jadi maksudnya yang biasa dipakai, misalnya ya, mohon maaf, contoh di dalam akad nikah ya. Sebenarnya akad nikah ini kan sama juga dengan transaksi-transaksi yang lain kan, dalam bentuk muamalah yang lain kan. Tapi kenapa diformalkan? Karena di situ ada unsur sesuatu yang sakral. Jadi ada kemiripan kan akad nikah dengan transaksi jual beli yang lain ya, walaupun tidak persis sama ya. Al-maqud alaihnya yang dipindah tangankan ya, dalam tanda kutip, dari penjual ke pembeli itu kan, dari wali kepada si suaminya itu kan wanitanya itu kan, dan ada sighat ijab qabulnya. Sighat ijab qabul ini kan juga dari satu negara ke negara lain, dari negara Arab ke negara Indonesia kan berbeda. Jadi tidak mesti harus dengan berbahasa Arab, bahasa Jawa juga boleh, sesuai dengan yang difahami oleh masyarakat di situ. Dan memang menggunakan fi'il madhi, angkahtuka wa zawwajtuka. Angkahtuka itu fi'il madhi, bukan unkihuka, bukan aku menikahkanmu, karena fi'il mudhari' itu mengandung arti sedang ataupun yang akan datang. Sementara yang diinginkan itu adalah penekanan di sini. Penekanan bahwasanya transaksi itu sudah dilakukan oleh pihak wali menikahkan calon suaminya tersebut dengan anaknya misalnya. Angkahtuka wa zawwajtuka dan seterusnya. Ditegaskan lagi dengan bahasa Indonesia, itu boleh ya. Artinya sudah menjadi tradisi budaya seperti itu. Kalaupun ada kekeliruan sedikit misalnya, itu sudah dimaklumi ya. Tidak mesti bolak-balik gimana sah, oh belum, masih ada salah harokat dan sebagainya. Itu saya kira tidak terlalu signifikan lah ya. Yang penting faham ya di antara masing-masing. Kalau yang susah itu kalau bahasanya berbeda dan nggak dipahami. Alkitab kal khitab, tulisan itu seperti pembicaraan. Jadi dulu ya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan risalah dakwah kepada raja-raja negara-negara lain dengan tulisan ya, walaupun beliau ummi, tidak bisa baca tulis, kan punya asisten yang bisa menulis, maka memberikan dakwah. Aslim taslam, masuklah Islam maka engkau akan selamat. Kalau enggak mau maka membayar upeti jizyah. Kalau tidak mau baru diperangi ya, itu prosedurnya. Jadi kitabah ini, penulisan ini memiliki arti, memiliki syarat tulisan ini atau sebelum itu misalnya kalau ada transaksi dalam bentuk tulisan, kalau sekarang kan lebih banyak ya karena ada alat elektronik, media sosial ya. Jadi kalau misalnya ada transaksi ishtaraitu min qadar al-madhkura, aku membeli darimu rumah yang telah disebutkan, fayaqidul bai' bainahuma kal musyafaha, maka dilakukan transaksi di antara
pembeli dan penjual itu dengan cara transaksi elektronik atau dengan cara tulisan itu seperti musyafahah, seperti lisan. Jadi kalau secara lisan itu sah, maka secara tulisan juga sama sahnya. Namun yang disyaratkan di sini tulisannya ini adalah sesuatu yang mustabinah, ya, artinya yang bayyinah wadihah. Tulisannya jelas, dibaca, memiliki makna, bukan rumus-rumus, bukan kata-kata password-password, bukan, tapi tulisan yang mafhum, yang difahami oleh masyarakat pada umumnya, bukan menimbulkan salah persepsi. Kalau tulisan yang menimbulkan salah persepsi, ini berbahaya. Ya, dulu ada kisah pada saat sejarah tulisan Arab itu kan bertahap, ya. Tulisan Arab itu tidak persis seperti yang kita baca di mushaf kita masing-masing, bukan, ya. Dulu tulisan Arab awalnya tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya. Jadi Arab betul-betul Arab gundul, ya. Kalau Arab gundul sekarang itu kan masih ada titiknya. Kalau Arab dulu tidak ada titiknya, nggak ada harokatnya. Nah, sehingga pada saat itu ada seorang utusan yang menyampaikan pesan dari raja, ya. Yang mana si raja itu menyampaikan lewat utusan ini, kalau datang utusan ini faqbalhu, ya. Fa, kemudian alif, qaf, ba, lam. Tapi baknya ini kan nggak ada titiknya, kan. Difahami oleh yang menerima surat ini, faktulhu, bunuhlah dia. Jadi fatal sekali, ya. Kalau faqbalhu adalah terimalah dia, kalau faktulhu, bunuhlah dia. Akhirnya utusan itu dibunuh oleh yang menerima. Wah, masih menjadikan geger ini, ya. Gara-garanya salah paham antara pemberi pesan dan penerima pesan. Nah, inilah kelemahan tulisan, ya. Kita pun juga begitu, kalau ada masalah dengan teman, dengan istri, dengan suami, ya, jangan disampaikan lewat tulisan, karena bisa jadi berbeda maknanya. Ekspresi yang ada di tulisan itu berbeda dengan luapan hati daripada orang yang menulis, itu berbeda. Dan tidak semua orang punya kemampuan, ya, mengungkapkan ekspresinya itu dalam bentuk tulisan. Jadi itu banyak keterbatasan, ya. Maka di sini syarat kitabah, al-kitabatu kal khitab, itu harus jelas tulisannya, tidak mengandung multi tafsir, tidak mengandung makna yang berbeda antara pemberi pesan dan penerima pesannya itu. Berikutnya al-isyaratu al-ma'hudah lil akhras kal bayani bil lisan. Isyarat, jadi bahasa isyarat yang sudah difahami pada umumnya oleh orang yang tuli, itu seperti penjelasan secara lisan. Jadi memang kita memperlakukan kepada orang-orang khusus, ya, orang-orang yang berkebutuhan khusus, ini juga boleh melakukan transaksi selama dia memang keterbatasannya itu ditolerir, ya. Bisa melakukan transaksi, boleh, ya. Kalau keterbatasannya itu menyebabkan dia tidak bisa berpikir misalnya, atau dia tidak memenuhi persyaratan kesohihan dalam jual beli, maka ya beda lagi, ya. Kalau ini masih bisa berpikir, masih bisa melakukan pilihan-pilihan secara normal, ya, maka bahasa isyarat itu yang sudah lazim difahami pada masyarakat itu bisa menjadi bukan berarti, ya. Ada pengecualian di sini, ya, yang tidak boleh dengan bahasa isyarat untuk orang yang tuli. Misalnya syahadatuhu la tuqbal bil isyarah, kesaksiannya di pengadilan tidak diterima dengan isyarat. Kemudian yaminuhu la yan'aqidu biha illa li'an, ya, sumpahnya juga tidak dianggap
kecuali untuk li'an, ya, untuk melaknat istrinya misalnya. Kemudian idza khataba bil isyarah fi shalah la tubtilu ala sahih. Kalau dia khataba bil isyarah fi shalah, mengkhitab dengan isyarat di dalam salat, tidak batal menurut pendapat yang sahih. Ini ada pendapat di antara sebagian ulama seperti itu. Yang kedelapan, al-ma'rufu urfan kal masyruti syartan. Sesuatu yang ma'ruf, yang diketahui pada umumnya secara tradisi, itu seperti sesuatu yang sama-sama disyaratkan menjadi sebuah syarat, ya. Maknanya adalah bahwa innama ta'arafa alaihi nas fi muamalatihim, sesuatu yang sudah lazim diketahui oleh masyarakat di dalam muamalah mereka, wa illam yadhkur sharihan, walaupun dia tidak menyebutkan secara jelas, huwa qaimun maqam syarti, itu berdiri di atas mewakili syarat, fil iltizam wa taqyid, dalam hal konsekuensi dan keterikatannya. Jadi misalnya idza inna tawabi al-uqud allati la dzikra laha sharihan fil uqud tuhmalu ala adati kulli baladin. Segala sesuatu yang mengikuti sebuah transaksi itu mengandung konsekuensi sama dengan yang terjadi di masyarakat pada umumnya. Jadi misalnya kalau ada orang yang bertransaksi deal jual beli mobil misalnya, dia membeli mobil dari seseorang, mobilnya dibeli, tapi hal-hal yang terikat yang mengikuti keberadaan mobil ini juga menjadi masuk di bab transaksi ini. Misalnya peralatannya, dongkraknya, atau kunci-kuncinya, baik itu kunci untuk menyalakan, apalagi yang lebih penting itu ya kunci untuk benahi sesuatu yang rusak dan sebagainya, itu menjadi mengikuti dari maka tali kekangnya itu juga mengikuti, ya. Dari dulu dari Abdurrahman bin Auf, ya, beliau dalam menjual unta tidak mengambil keuntungan dari untanya, tapi dari tali kekangnya saja. Jadi karena jumlahnya ribuan, walaupun keuntungan tali kekang itu mungkin bisa jadi hanya 5 dirham misalnya, kali 1000 unta kan sudah menjadi berapa? 5.000 dirham kan gitu. Nah, itu bisa dicontoh untuk para pedagang saat ini, faktor kali, ya, walaupun itu keuntungannya sedikit, kalau jumlah kalinya omsetnya besar, maka itu juga keuntungannya menjadi banyak. Wa man wakkala syakhsan bi syira'i lahmin aw khubzin, ya, kalau ada orang yang mewakilkan kepada orang lain untuk membeli daging tertentu atau roti tertentu atau baju tertentu, maka itu dikembalikan. Contoh yang lain misalnya para fuqaha menyebutkan kalau ada orang yang berteman, ya, akrab dengan seseorang, terus dia bertamu ke rumahnya, dia minum dari gelasnya, memakan misalnya, walaupun tanpa diizinkan terlebih dahulu, itu sudah ma'ruf, ya, sudah menjadi tradisi. Bahkan kalau misalnya tanpa sengaja ada gelas yang pecah, piring yang pecah, maka si tamunya ini karena dia orang yang sangat akrab dengan tuan rumah ini tidak ada kewajiban untuk mengganti karena dia tidak sengaja melakukan itu, ya. Nah, itu karena sudah ma'ruf di kalangan masyarakat. Begitu pula apabila ada orang yang melamar seorang perempuan yang perawan, ya, terus dia gimana, mau apa enggak, diam saja dia, malu, mungkin dia tersenyum. Nah, diamnya perempuan itu menunjukkan izinnya, dia mau dinikahi oleh laki-laki yang datang itu. Ini juga berdasarkan sesuatu yang tradisi, ya, dan itu dikuatkan oleh teks hadis juga, ya. Begitu pula transaksi dalam bentuk swalayan yang banyak sekarang terjadi di supermarket, di minimarket, ya. Kan tidak perlu penjual barang-barang ini
ketika ada pembeli datang ya, kalau nggak ada label harga kan kesulitan dia, barangnya satu mall, terus menjelaskan setiap ada pembeli satu, ini berapa harganya, kemudian penjualnya datang, ini berapa harganya, menjelaskan kan kesulitan. Nah, supaya itu mudah, maka dibuat label harga sekian-sekian, kalau ada diskon ditulisi ya, ada diskon sekian, yaitu transaksi dalam bentuk swalayan, itu juga sudah sah. Bahkan barangkali kasirnya nggak ada ya, seperti sekarang ini kan kita masuk tol dengan gesek e-tol, itu kan nggak ada pelayannya kan, itu sudah otomatis pakai mesin, kita gesek harganya berapa, tol dari Malang ke Surabaya berapa, kita masuk lewat pintu mana, itu sudah, kalau kita ridho sudah masuk, berarti kita sudah ridho dengan yang label harga di situ. Nah, maka tidak diperlukan kalimat-kalimat yang lainnya ya. Sudah ada tulisan, sudah ada perwakilan seperti itu. Misalnya ada antara pedagang ya, jual beli, tidak menjelaskan tentang rinci ya, rincian daripada akadnya transaksi itu ataupun harga, apakah cash ataukah nanti ditunda pun apakah dicicil ataukah bagaimana, cash keras atau cash lunak dan sebagainya. Maka itu semua kalau ada perbedaan atau ada semacam komplain dan lain-lain, itu dikembalikan kepada tradisinya bagaimana ya. Misalnya dalam jual beli properti ada yang disebut booking fee, ada yang disebut uang muka, ada yang disebut DP, macam-macam lah, itu tergantung kembali kepada tradisinya bagaimana. Baik, kemudian yang terakhir ya, la yunkaru taghayyurul ahkam al-ijtihadiyah bi taghayyuril azman. Ini sudah sebagian sudah kita bahas. Jadi ada tambahan al-ijtihad di sini. Tidak diingkari perubahan hukum-hukum yang berdasarkan ijtihad dengan perubahan waktu ya, dan zaman. Inna taghayyurul awdha' wal ahwal az-zamaniyah lahu ta'thirun kabirun fi katsirin minal ahkam syar'iyyah al-ijtihadiyah. Sesungguhnya situasi dan kondisi waktu-waktu, dinamika perjalanan waktu ya, itu memiliki pengaruh yang kuat pada kebanyakan di antara hukum-hukum syar'i yang sifatnya itu ijtihadiyah. Ijtihadiyah itu maksudnya adalah sesuatu yang tidak paten ya, bukan tauqifiyah. Kalau tauqifiyah itu sesuatu yang pasti, sholat maghrib itu jelas ya, tauqifiyah, sesuatu yang pasti jumlah rakaatnya. Tapi rincian-rincian dari situ ya, apakah boleh sholat maghrib, kita sholat maghrib kemudian bermakmum kepada imam yang sholat sunnah 2 rakaat misalnya, boleh atau enggak, kan di situ perlu ijtihad kan ya, dan sebagainya. Jadi ijtihadiyah itu adalah perkara-perkara yang hasilnya itu adalah berdasarkan ijtihad, bukan sesuatu yang paten. Li'anna ma kana minal ahkam syar'iyyah mabniyan ala urfin nas, karena ada di antara sekian banyak hukum syar'i berdiri atau dibangun di atas kebiasaan manusia dan tradisi mereka. Tataghayyaru kaifiyatul amal bi muqtadul hukum, maka tata cara beramal itu berubah sesuai dengan tuntutan hukum. Bi ikhtilafil 'ada ala ani zamani sabiq, berdasarkan perbedaan kebiasaan dari waktu yang sebelumnya ya. Wa amma aslul hukum ats-tsabit bin nas fala yataghayyar. Adapun suatu hukum yang berdasarkan teks yang pasti, maka itu tidak berubah ya. Tidak bisa berubah. Maka misalnya syariat sudah menetapkan khiyar ru'yah yang sudah pernah kita jelaskan. Khiyar itu adalah hak opsi untuk meneruskan atau membatalkan transaksi jual belinya itu. Ar-ru'ya dalam bentuk melihat, liman ishtara syai'an walam yarahu, bagi orang yang beli sesuatu dan dia belum melihatnya. Ini berdasarkan teks hadis, man ishtara syai'an
lam yarahu falahul khiyar idza ra'ahu. Barang siapa yang membeli sesuatu sementara dia belum melihatnya, maka dia punya hak khiyar, memilih antara meneruskan transaksi atau membatalkan kalau sudah melihatnya. Itu khiyar ru'yah, itu sudah berdasarkan teks syar'i, maka kapanpun dan dimanapun itu juga tetap berlaku ya, tidak boleh berubah. Kalau berubah, nah, ini menjadi hal yang bahaya. Saya kasih contoh misalnya dalam hal hukuman ya, kafarat bagi orang yang menggauli istrinya pada siang hari Ramadan. Ini tauqifiyah kafaratnya ya. Sehingga ada pernah kejadian di Afrika, salah seorang raja itu menggauli permaisurinya di siang hari Ramadan. Maka bertanya kepada satu mufti di sana ya, kalau tidak salah namanya Yahya bin Yahya Al-Laythi dari madhab Maliki ya, muridnya Imam Malik. Itu diberi fatwa, Anda harus puasa 2 bulan berturut-turut, 60 hari itu. Nah, ini tidak diperbolehkan ya. Dia mungkin maksudnya benar ya, tetapi memiliki atau dengan cara yang tidak benar. Karena kan urutannya kalau orang yang melanggar seperti itu harus itqu raqabah mukminah ya, membebaskan seorang budak budak muslim ya. Jadi yang dibebaskan itu budak muslim beragama Islam maksudnya. Kalau tidak mampu baru puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu memberi makan kepada 60 fakir miskin. Nah, ulama ini berpandangan ini seorang raja punya uang banyak. Kalau saya kasih fatwa harus memerdekakan budak, dia bisa mengulang besoknya. Karena uangnya banyak kan. Sekarang dimerdekakan budak, dia terbebas. Besok melanggar lagi, memerdekakan budak lagi, begitu. Nah, supaya jerah, supaya dia tidak mengulangi kesalahannya, saya kasih fatwa langsung kepada poin kedua, yaitu melakukan qadha puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia kan berarti berat. Nah, dia mikir-mikir, kalau sekarang 1 kali melanggar 1 hari saja 60 hari. Kalau 2 hari bisa 120 hari. Bisa-bisa nggak pernah dia nggak punya kesempatan untuk iftar ya, untuk berbuka. Nah, jadi ini hukum yang diterapkan ditentang oleh ulama-ulama yang lain ya. Walaupun ada perubahan zaman, perubahan konteks kepada pelaku kesalahan, tapi karena hukumnya tauqifiyah tidak boleh kita dahulukan akal ya. Nas harus didahulukan daripada akal logika. Sama seperti orang yang menggagas ya, pemikiran yang saya kira nyeleneh. Dia katakan bahwa wukuf di Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah. Satu tempat, satu waktu, seluruh dunia yang sedang berhaji wukuf di situ sehingga menyebabkan kredit. Nah, kemudian dibuat sebuah ide, gimana kalau digeser saja. Rasul mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu intinya adalah di bulan di wukuf di Arafah itu. Sedangkan al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan yang tertentu, ada Syawal, ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah. Nah, supaya tidak terjadi penumpukan, mereka wukuf hanya satu waktu, 9 Dzulhijjah. Gimana kalau digeser 9 Dzulqa'dah? Gimana kalau digeser 9 Syawal? Nah, ini pemikiran yang salah ya. Dia tidak memahami teks secara betul ya. Teks seperti ini adalah tauqifiyah. Nassun syar'iyyun tsabitun qati'un ya. Sesuatu yang jelas yang tidak bisa berubah. Ide seperti itu sama dengan misalnya mengganti, gimana kalau subuh itu diganti 4 rakaat, kan pagi-pagi sehat ya, olahraga 4 rakaat. Kemudian isanya 2 rakaat saja karena ngantuk misalnya. Itu sama seperti itu. Logika yang didahulukan itu tidak boleh. Perubahan sekarang antara hak emansipasi antara laki-laki
dan perempuan ya, itu gender, kesamaan gender. Kalau dulu yang kerja laki-laki, kalau sekarang banyak perempuan yang kerja, sehingga tanggung jawab perempuan sekarang besar. Maka hak warisan perempuan disamakan dengan laki-laki, ini pun juga tidak boleh ya melakukan hal yang seperti itu. Jadi sekali lagi ya, kaidah ini berlaku pada masalah-masalah ijtihadiyah. Sesuatu yang dibangun di atas kemaslahatan ya, kemudian di atas qiyas berdasarkan uruf, tradisi, kebiasaan, bukan kepada teks yang asli atau teks yang pasti begitu ya. Baiklah para pemirsa yang berbahagia, saya kira itulah pembahasan kita untuk kesempatan ini ya. Sudah kita lewati pembahasan 5 kaidah kuliah ya, alhamdulillah selama 26 hari kita bersama-sama ya, dan saya yakin banyak sekali kekhilafan di sana sini dalam menyampaikan dan sebagainya, mungkin ada yang kurang paham dan sebagainya, saya mohon maaf ya. Insyaallah kita akan bertemu lagi di lain kesempatan, mungkin melanjutkan karena masih ada pembahasan kaidah-kaidah yang lainnya. Jadi dari 5 kaidah yang kuliah sudah kita bahas, al-umur bimaqasidiha, segala macam niat itu tergantung tujuannya. Kemudian al-yakin la yazulu bisyak, keyakinan tidak bisa hilang oleh keraguan-keraguan. Al-masyaqqatu tajlibut taisir ya, kesusahan itu bisa menghilangkan atau bisa menjadikan kemudahan. Kemudian la dharar wa la dirar, tidak boleh membahayakan dan membalas bahaya. Yang terakhir al-adatu muhakkamah, tradisi bisa jadi hukum ya. Ini insyaallah sudah cukup, dan barangkali nanti perlu kita lengkapi ya. Kalau ada ya memungkinkan, nanti coba saya lengkapi dengan resumnya, insya Allah mudah-mudahan, mohon doanya supaya bisa dilengkapi di fanspage nanti atau di Facebooknya. Kemudian nanti insya Allah tahap berikutnya kita akan upload juga di YouTube, dan insya Allah hari Senin kalau tidak ada halangan kita akan mulai dengan tema baru, pembelajaran bahasa Arab insya Allah secara interaktif. Mudah-mudahan diikuti oleh semua pemirsa dan kita ambil manfaat maksimal waktu-waktu Ramadan ini. Di saat lockdown kita maksimal untuk thalabul ilmi, mencari ilmu dari rumah kita masing-masing. Banyak sekali kajian online yang sekarang sudah tersebar di dunia maya ya. Nah, di antaranya bahasa Arab ini sesuatu yang mungkin kelihatannya sepele ya, tapi inilah ruh daripada ilmu itu di bahasa Arab ini. Ini ilmu alatnya ya. Al-Quran berbahasa Arab, hadis berbahasa Arab, kitab-kitab klasik ini berbahasa Arab. Kalau kita memahami ilmu alatnya, insya Allah buahnya itu mudah untuk kita konsumsi ya. Allahu a'lam bishawab. Sekali lagi mohon maaf dan mohon lapangkan dadanya atas segala kekhilafan saya, dan mudah-mudahan semua yang kita lakukan termasuk ada amal soleh ya, amalun atau ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bisa bermanfaat untuk kita semuanya insyaallah. Bagi Anda yang menyebarkan link ya, itu juga termasuk amal jariyah, menyebarkan ilmu yang bermanfaat ya, insyaallah semuanya kita punya kontribusi dalam hal kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.